Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dan tetap selalu semangat. Jangan lupa isi absensi. Kita lanjut ya. Untuk materi kita lanjutan untuk akuntansi ya. Di sini ada yang namanya tahap pencatatan. Tahap pencatatannya itu diantaranya itu pencatatan ke dalam jurnal. Masih ingat ya, jurnal. Yaitu tapi dalam perusahaan dagang kita namanya jurnal khusus perusahaan dagang. Jurnal khusus ini ya, ini akan membahas mengenai bagaimana mencatat kegiatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang ke dalam sebuah jurnal yang namanya jurnal khusus, yaitu mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Contoh misalkan pembelian-pembelian saja, penjualan-penjualan saja, pengeluaran-pengeluaran saja, penerimaan-penerimaan saja. Oke, kita masuk yang pertama ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ya, sebentar ini kok belum keluar. Oke. Nah, yang pertama, jurnal khusus itu ada 5 dalam perusahaan dagang. Yaitu yang pertama ada yang namanya jurnal pembelian. Ya. Kemudian yang kedua namanya jurnal pengeluaran kas. Yang namanya ada pembelian pasti ada pengeluaran. Oke. Nah, kemudian ada jurnal penjualan. Nah, habis beli, kita jual kembali dong barangnya ya. Kita jurnal penjualan, dicatat ke dalam jurnal penjualan. Kemudian, kalau kita menjual, pasti kita dapat penerimaan atau pendapatan, uang masuk. Masuklah ke jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir ada yang namanya jurnal umum. Jurnal umum ini yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak tercatat di dalam 4 jurnal ini ya. Ibu ulangi lagi ya, jurnal umum yang untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat di keempat jurnal itu, yaitu di jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Oke, mungkin itu sedikit saja yang Ibu sampaikan. Nah, nanti kita akan masuk ke Ibu ini dulu ya. Untuk lanjut, kita pertama. Tadi untuk yang pertama yaitu kita masuk ke dalam jurnal pembelian. Ya, dalam jurnal pembelian ini, ya oke. Jurnal pembelian yang pertama. Ya. Nah, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Ya. Nah, di sini pembelian barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Maksudnya bukan yang bukan nih, yang bukan. Nah, jangan begitu. Nah, di sini ada yang namanya bukan barang dagang. Jadi tidak hanya barang dagang saja, tapi juga bukan barang dagang. Contoh, yang namanya di perusahaan dagang itu penjualan barang dagang. Jadi barang dagang itu dikategorikan sebagai barang-barang yang dijual dalam kegiatan usaha tersebut. Contoh, ya, karena di perusahaan dagang itu tidak merubah bentuk, misalkan adalah dealer motor, maka barang dagangan, khususnya barang dagangan di dealer motor itu adalah motor, maka motor sebagai barang dagangan. Berarti selain dari motor, pelengkap-pelengkap yang lainnya berarti namanya kategorinya bukan barang dagang. Jadinya yang utama adalah barang dagangnya adalah motor. Yang kedua, contoh yang kedua misalkan pakaian. Ya, pakaian. Kamu menjual barang dagangnya adalah berbentuk pakaian. Maka yang dikategorikan sebagai barang dagang itu adalah pakaian. Selain dari pakaian misalkan sepatu, misalkan tas itu hanya melengkapi saja, berarti hanya barang dagangnya adalah hanya pakaian. Berarti selain dari pakaian bukan sebagai barang dagang. Mengerti ya? Oke, itu mengenai jurnal pembelian. Nah, kemudian bentuk jurnal pembelian. Di sini jurnal pembelian itu formatnya seperti ini. Bentuk jurnal pembelian. Ada tanggal, ada keterangan, faktur, ada pembelian, posisi di debit, ada serba-serbi, nama akun, ada referensi, jumlah kredit utang dagang. Oke. Nah, nanti
Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan ke dalam jurnal pembelian. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Jurnal pembelian, tanggal. Tanggal ini adalah tanggal transaksi yang terjadi ya. Misalkan contoh, tanggal transaksi yang terjadi misalkan contoh di sini. Ya. Nah, contoh jurnal pembeliannya ya. Oh, ini kok jadi lari ke sini ya. Bentar ya. Nah, misalkan contoh, di sini tanggal transaksi yang terjadi. Masih ingat kan kalau membuat jurnal ya? Tanggal, kemudian ada keterangan. Keterangan adalah yang lebih baik kalau nama PT-nya nama PT-nya. Karena kalau ada nama PT-nya ya, soalnya untuk mempermudah nantinya pada saat kita membuat buku besar pembantu hutang. Ya, kemudian faktur. Faktur adalah nomor faktur pembelian. Kemudian di kolom pembelian ini dicatat hanya hanya transaksi yang berhubungan dengan barang dagang saja. Selain barang dagang dimasukkan bukan di pembelian. Jadi ingat, kolom pembelian ini hanya untuk transaksi pembelian barang dagang saja. Kemudian serba-serbi. Serba-serbi ada nama akun, ada referensi, ada jumlah. Nah, nama akun ini diisi untuk transaksi yang berhubungan dengan pembelian selain barang dagang. Kemudian referensinya ini kita ambil untuk nanti di buku besar ya. Kemudian jumlahnya ditulis di sini. Nah, kemudian kredit di sini ya. Angkanya ditulis berapa besar hutangnya. Oke. Mungkin itu saja untuk saat ini ya. Nanti itu udah ada contohnya ya. Oke, nanti saja. Nanti kita akan memberikan penjelasan, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai cara membuat jurnal pembelian, mencatatnya dengan transaksi-transaksi tersebut ya, biar nggak lama-lama ya durasi waktunya ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya akan Ibu akan buatkan video kembali pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.